Kapolres Sukabumi AKBP Marulipa DDSH, SIK, MH didampingi Kasat Reskrim Polres Sukabumi AKP Ali Cupri SHMH, Kasih Humas Polres Sukabumi Ibtu A. Sabul Rohman dan Ida Sidik Selani menggelar pers rilis Polres Sukabumi ungkap 3 kasus di awal bulan Desember berlokasi di halaman Polres Sukabumi 06 Desember 2023. Adapun 3 kasus yang diungkap adalah 1 tawuran antar geng motor korban 1 orang meninggal dunia dan 8 orang sudah diamankan. 2 dukun cabul 2 orang pelaku di tempat yang berbeda dengan modus yang berbeda juga. 3 kasus penganiayaan anak kandung yang sudah janda oleh ayah kandungnya sendiri. Nur Laila melaporkan, berikut liputan selengkapnya. Yang kita sempat ketahui, sempat viral ada terjadi pengeroyokan terhadap salah satu anak di bawah umur yang viral di media sosial. Dari video yang viral di media sosial terjadi pada tanggal 13 November 2023 ya. Hasil dari penelusuran oleh unit Tipiter dalam hal ini adalah analisis IT, kemudian didapatkan bahwa kejadian tersebut terjadi di seputaran Jalan Raya Pakuwon, Kampung Pakuwon, RT 0501, Cibodas, Bojonggede, Kabupaten Sukabumi. Dari video yang sudah ditelaah, penyidik melakukan pendalaman sehingga didapatkan dari video tersebut beberapa wajah yang teridentifikasi adalah berdasarkan catatan dukcapilnya ya. Setelah diamankan, terbit atau mengarah ada 2 orang pelaku lagi yang belum bisa ditemukan ya. Yang 8 orang pelaku diamankan pertama, 7 diantaranya adalah pelaku anak di bawah umur, sehingga 7 orang ini proses penyidikannya pun berbeda, yaitu yang pertama bersifat tertutup dan waktunya lebih cepat, sehingga 7 orang anak berhadapan dengan hukum yang diamankan pada malam pertama sudah dilimpahkan perkara dan tersangkanya serta barang bukti ke pengadilan negeri untuk dilakukan sidang secara tertutup, didalami dan dikembangkan, mengejar untuk 2 orang yang buron. Hasil dari penelusuran dalam waktu 4x24 jam ya, yang bersangkutan ini teridentifikasi berpindah-pindah tempat ya, sampai dengan terakhir didapatkan di seputaran Banten ya, Banten. Kemudian 1 lagi itu didapatkan di daerah Cisolok. Jadi pelariannya sempat keluar Kabupaten Sukabumi, kemudian ada lagi yang kembali dan diamankan. Total yang diamankan dari perkara pengeroyokan mengakibatkan mati ya, itu ada 9 orang ya, 10 orang ya, 7 diantaranya adalah anak di bawah umur dan 3 pelaku masuk dalam kategori dewasa dan sekarang diproses sebagaimana ketentuan yang diatur dalam KUHP. Untuk 1 buah celurit berukuran besar yang terbuat dari besi, kemudian 2 buah celurit berukuran sedang yang terbuat dari besi yang digunakan oleh pembacokan kepada korban. Untuk tersangka ya, tersangka pertama itu atas nama I, 19 tahun, pelajar, alamat Kecamatan Parung Kuda, Kabupaten Sukabumi. Tersangka kedua adalah R, 20 tahun, pelajar, alamat Kecamatan Parung Kuda, Kabupaten Sukabumi, dan L, 18 tahun, tidak bekerja, alamat Bojonggede, Kabupaten Sukabumi. Terhadap para pelaku diterapkan pasal 338 KUH pidana atau pasal 170 ayat 2 ketiga E KUH pidana atau pasal 351 ayat 3 KUH pidana, kemudian pasal 358 ke 2E KUH pidana dan atau pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951
yang mengubah ordonansi Jilekip anak di bawah umur diterapkan dengan undang-undang peradilan anak. Motifnya sendiri apa sih, Kak? Motifnya adalah dari para pelaku dengan korban ini ada ajakan untuk menantang ya, atau berperang ya. Namun pada saat kejadian korban ini yang mungkin karena tidak sigap ya, sehingga berhasil terkena sabetan, terjatuh dan kemudian dibacok berkali-kali oleh para pelaku. Terafiliasi kelompok bermotor atau seperti apa nih? Geng motor mungkin? Kalau hasil dari pendalaman, ini adalah kelompok bermotor Parung Kuda dengan kelompok bermotor seputaran Bojonggede. Ya. Ini unit PPA Satreskrim Polres Sukabumi melaksanakan press release praktek dukun cabul, ya, praktek dukun cabul. Kebetulan yang berhasil diamankan adalah 2 orang tersangka diduga melakukan praktek dukun cabul, tapi dengan modus operandi yang berbeda dan tempat yang berbeda. Yang pertama adalah yaitu kejadian dilaporkan pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 jam 00.30 TKP di Nyalindung Kabupaten Sukabumi dengan korban adalah YN usia 33 tahun, seorang wanita, yang dilakukan oleh tersangka R adalah warga Jambe Nenggar, Kecamatan Kebon Pedas, Kabupaten Sukabumi. Modus operandinya adalah tersangka R yang mengaku sebagai memberikan iming-iming kepada korban yang waktu itu pada saat datang adalah untuk meminta pengobatan penyakitnya, ya, meminta pengobatan penyakitnya. Korban ini datang kepada R yang dikenal katanya sebagai seorang orang yang bisa mengobati penyakit. Kemudian setelah datang dan dilakukan ritual ya pengakuannya, yaitu pada 00.30 di Nyalindung Kabupaten Sukabumi, korban diminta oleh tersangka R untuk mandi, ya, mandi ritualnya. Kemudian ada air bunga-bungaan ya yang sudah disiapkan. Lalu setelah dimandikan, alat kelamin korban dengan dalih ya, dengan dalih dari proses masuknya itu adalah dimasukkan roh untuk menyembuhkan penyakit daripada korban. Terkait dengan hal tersebut, setelah terjadi, korban merasa sesuatu yang aneh ya, kemudian berkonsultasi dengan keluarganya dan akhirnya menyadari bahwa itu adalah perbuatan pidana, kemudian melaporkan ya. Berkaitan dengan laporan tersebut, penyidik dari unit PPA Satreskrim Polres Sukabumi melakukan pendalaman, pemeriksaan saksi-saksi sampai akhirnya